Coba amati eh, kedua air dalam gelas ini. Terlihat sama bukan? Sama-sama jernih dan tidak ada apapun di dalamnya. Tapi sebenarnya ini adalah air yang berbeda. Yang satu adalah air keran dan yang satu adalah air minum. Padahal sama-sama jernih ya. Tapi kenapa sih kita nggak boleh minum air keran? Ayo, ada yang tahu nggak sih kenapa? Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam video kali ini. Stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfireka Janani, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi dari kelas reguler A tingkat 1 dengan NIM belakang 005. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pemeriksaan kualitas air yang saya dapat dari beberapa sumber, yaitu dari beberapa sumber yang berupa jurnal dan juga audio visual. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai penjelasannya. Ya, pasti banyak sekali yang terlintas dalam otak teman-teman semua, dalam pikiran teman-teman semua ketika pertama kali mendengar kata air. Ya, contohnya ketika kita mendengar kata air tuh biasanya yang langsung terlintas cair, terus bening, hujan, haus atau yang lainnya. Nah, maka dari itu di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian air, terlalu zat-zat yang ada di dalam air sampai kepada pemeriksaan air tersebut. Nah, air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan fungsinya tidak akan pernah dapat tergantikan oleh senyawa lain. Air merupakan komponen yang sangat penting dalam bahan makanan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, bahkan cita rasa makanan yang kita buat. Kemudian, air ini digolongkan dalam beberapa bagian. Ada air bersih, air kotor, ada juga air minum. Di sini yang pertama adalah air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita yang kualitasnya harus memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Digarisbawahi setelah dimasak. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 garing Menkes garing per garing 9 garing 1990. Kemudian yang kedua ada air minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Ya, dapat langsung diminum tetapi harus memenuhi syarat kesehatan. Ini menurut Saruji tahun 2010. Syarat-syarat dari air minum sendiri ada 4. Yang pertama ada syarat fisik. Syarat fisik dari air minum adalah yang pertama itu air tersebut harus jernih, tidak berwarna, tidak ada rasanya, tidak berbau, mempunyai suhu antara 20 sampai 26 derajat Celcius, pH-nya normal atau 7,0 dan zat padat minimumnya kurang dari sama dengan 500 mg per liter, memiliki DHL kurang dari sama dengan 1000 mikromhos dan tidak mengandung unsur radioaktif. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat kimiawi. Syarat kimiawi itu adalah apabila tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan. Sebenarnya setiap zat yang berlebihan merupakan racun karena itu tidak dikehendaki dalam air minum. Jadi sejatinya air minum ini sangat baik apabila tidak memiliki bahan kimia apapun seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga merupakan syarat bakteriologis atau mikrobiologis. Di sini, air minum tidak boleh mengandung kuman patogen dan parasit seperti kuman tipes, kolera, disentri, gastroenteritis, dan juga telur cacing. Secara teknis, ada atau tidaknya kuman patogen dalam air menggunakan indikator
MPN atau most probable number per 100 ml contoh air harus 0. Ingat, harus 0. Kemudian sebenarnya terdapat bakteri coliform dalam air itu tidak sepenuhnya bahwa air tersebut mengandung patogen, melainkan terdapatnya bakteri coliform ini sebagai indikator bahwa air telah mengalami pencemaran terutama oleh kotoran manusia atau hewan berdarah panas. Kemudian ada alasan mengapa bakteri coli ini dipilih menjadi indikator pencemaran. Yang pertama, karena bakteri coli ini banyak dijumpai pada air kotor, kotoran manusia, atau binatang berdarah panas. Yang kedua, bakteri tersebut juga dikeluarkan dalam jumlah besar berupa feses. Kemudian yang ketiga, bakteri coli ini relatif lebih mudah diidentifikasi. Dan yang keempat, tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk identifikasi bakteri coli ini. Nah, untuk syarat yang keempat adalah syarat radioaktivitas. Di syarat radioaktivitas ini, air minum tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan sinar melebihi 0,1 becquerel per liter, atau air minum ini juga tidak boleh mengandung aktivitas zat yang menghasilkan aktivitas berlebih dari 1,0 becquerel per liter. Ini juga menurut Saruji tahun 2010. Kemudian tadi sudah dikasih tahu kalau misalkan di air yang kita pakai itu masih ada bakterinya kan, bakteri coliform yang sebagai indikator. Nah, itu tuh bisa juga menyebabkan penyakit gitu loh, penyakit yang berhubungan dengan air. Nah, berikut ini ada beberapa penyakit yang emang berhubungan dengan air. Yang pertama, ada waterborne disease. Ini adalah penyakit yang penyebarannya melalui persediaan air yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen dari penderita. Nah, contoh penyakitnya ini gak asing gitu dari kita tuh. Kita tuh sering dengar contohnya itu kayak tipes, kolera, amoebiasis dysentery, dan hepatitis infeksiosa. Biasanya kita ngedengar kalau tipes tuh gara-gara makanannya kurang bersih kayak gitu. Nah, itu tuh bisa juga dari air. Mungkin saat kita bikin mie kita pakai air keran yang masih mengandung 10 dari 100 mili mengandung 10 dari 100 bakteri coliform, ya itu. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan air yang kedua adalah water washed disease. Ini adalah penyakit yang dapat dipindahkan ke orang lain dengan jalan melalui air. Juga dapat terjadi penyebaran langsung atau lewat makanan kotor dan tercemar. Sebagai akibat kurangnya peralihan air untuk keperluan kebersihan pribadi. Contohnya, kayak kurang dalamnya sumur air, kemudian terlalu dekatnya jarak sumur dari jalur pembuangan air. Jadi tuh kayak misalkan sumurnya dalamnya 3 meter, tapi jalur pembuangan air kita 2 meter. Itu kan cuma 1 meter jarak mereka. Itu tuh jadi menyebabkan penyerapan air oleh tanahnya itu kurang gitu loh. Cuma segitu tuh kayak gak berpengaruh apa-apa gitu. Nah, contohnya penyakitnya itu scabies. Sering dengar mungkin kan, penyakit scabies ini tuh penyakit kulit yang disebabkan oleh Sarcobies cabeyi, adalah sebagai akibat kebersihan tubuh kurangnya kebersihan tubuh yang disebabkan oleh air yang banyak mengandung debu dan kuman serta kotoran. Nah, jadi kita tuh bukan hanya harus menjaga kebersihan badan kita, tapi juga harus tahu tentang airnya gitu loh, biar kita tuh gak terkena scabies ini. Penyakit ketiga yang berhubungan dengan air adalah water based disease. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang dikembangkan oleh binatang yang merupakan perantara dari mikroorganisme patogen yang hidup di dalam air. Sebagian besar
mikroorganisme patogennya itu disebabkan oleh infeksi cacing golongan Trematoda. Contoh dari penyakit ini adalah schistomiasis, fascioliasis, dan paragonimiasis dengan kolam dan ikan sebagai perantara. Kolam ikan, makanya kolam ikannya harus sering-sering bersihin ya teman-teman. Kemudian penyakit yang keempat yang berhubungan dengan air yaitu water related insect vector disease. Nah, udah tahu kan kata kuncinya ada insect. Insect itu serangga. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang dipindahkan oleh serangga yang perjalanan hidupnya di dalam atau tergantung pada adanya air. Contohnya nyamuk, terus lalat Afrika. Form ini merupakan bakteri indikator keberadaan bakteri patogenik dan masuk dalam golongan mikroorganisme yang sering digunakan sebagai indikator, di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan apakah suatu sumber air itu telah terkontaminasi bakteri patogen atau tidak. Dari bakteri coliform ini, yang pertama, bakteri ini berbentuk batang, merupakan bakteri gram negatif, tidak membentuk spora, kemudian pada temperatur 37 derajat Celcius dapat memfermentasikan laktosa dengan membentuk asam dan dalam 48 jam ia dapat membentuk gas. Ini menurut Fitri tahun 2015. Nah, terus mungkin ada beberapa pertanyaan kan dari teman-teman tentang kayak gimana sih cara kita tahu bakteri itu tuh benar-benar ada atau enggak di dalam air. Secara kita kan selalu melihat air itu bersih gitu, jernih gitu kan, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Nah, ada suatu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam air, baik itu air bersih atau air minum, kita terdapat bakteri coliform atau enggak. Metode ini namanya metode MPN atau akronim dari Most Probable Number. Nah, metode MPN ini merupakan metode perhitungan sel, terutama untuk perhitungan bakteri coliform berdasarkan jumlah perkiraan terdekat, yaitu perhitungan dalam range tertentu dan dihitung sebagai nilai duga dekat secara statistik dengan merujuk pada tabel MPN. Ini menurut Harty tahun 2015. Kemudian, metode MPN ini biasanya digunakan untuk uji kualitas mikrobiologi air, yang dalam percobaan tersebut digunakan kelompok coliform sebagai indikator. MPN ini dibagi ke dalam tiga pengujian gitu. Ya, ujiannya ada 3. Yang pertama ada uji pendugaan atau presumptive test. Yang kedua ada uji penegasan atau confirmed test, dan yang ketiga ada uji kelengkapan atau completed test. Nah, langsung saja yang pertama kita ada uji pendugaan. Uji pendugaan merupakan tes pendahuluan tentang ada atau tidaknya kehadiran bakteri coliform di dalam air berdasarkan terbentuknya asam dan gas yang disebabkan karena fermentasi laktosa oleh bakteri golongan coli. Nah, pada uji pendugaan ini kita menggunakan multitabung fermentasi atau membran filtrasi. Sampel yang kita gunakan ya sampel air, baik itu air minum atau air keran gitu. Sampel air ini kita masukkan nanti ke dalam tabung itu. Ada 3 tabung yang berbeda volume sampelnya, dengan nanti medianya sama medianya itu nanti volumenya sama. Untuk sampelnya sendiri kita menggunakan yang pertama ada 10 mili, ada 1 mili, dan juga ada 0,1 mili untuk menginokulasi media laktosa broth, yaitu media yang akan kita pakai untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri coliform ini. Nah, langkah kerja dari uji pendugaan ini, yang pertama kita harus siapkan dulu alat dan bahannya, yang terdiri dari media laktosa broth atau LB,
kemudian ada tabung reaksi, sampel air, mikrotip, mikropipet, tabung Durham, bunsen, alkohol 70%, tisu, pipet serologi, jarum Ose, cawan Petri, korek api, media MBA, Aquades, baki, minyak imersi, preparat pipet tetes, dan NaCl 0,9%. Kemudian setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, kita sterilisasi dulu alat dan juga meja kerja sebelum kita lakukan penelitian. Nah, langkah kedua setelah sterilisasi, kita inokulasikan sampel air. Inokulasikan itu kita masukkan sampel airnya ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 10 ml media laktosabot dan sudah berisi tabung Durham juga. Kita masukkannya itu masing-masing 3 kali 10 ml. Nah, 3 kali 10 ml itu maksudnya ada 3 tabung yang kita isi dengan 10 ml air, kemudian 3 tabung kita isi dengan 1 ml air, dan 3 tabung kita isi dengan 0,1 ml air. Untuk tabung yang 10 ml ini kita bisa menggunakan pipet serologi karena ya lebih mudah aja gitu, lebih enak kan, jadi cuma sekali ini doang. Kemudian untuk tabung yang 1 ml kita menggunakan mikropipet. Mikropipetnya itu kan emang udah 1 ml, jadi kita tuh tinggal masukin aja gitu loh. Kenapa kita nggak pakai pipet serologi atau apalagi pipet tetes gitu kan? Jadi ini tuh merupakan praktik yang sifatnya tuh kuantitatif ya, karena pakai mikropipet gitu loh. Jadi tuh biar yang bener-bener tuh jumlahnya tuh 1 mili gitu loh. Kemudian untuk yang sampelnya 0,1 mili, ya ini emang harus pakai mikropipet. Kalau nggak pakai mikropipet, kita tuh udah di mana? Udah sama 1 mili itu kan sedikit banget, apalagi 0,1 mili gitu. Kita tuh udah di mana gitu kan. Nah, setelah tadi menginokulasikan sampel ke dalam media, kemudian kita vortex tabung reaksi yang berisi sampel dan media LB. Vortex ini kita tuh kayak kayak dikocok-kocok gitu, tapi ada alatnya gitu loh. Jadi kita tinggal nyimpen, tuh kayak berputar-putar sendiri gitu. Tuh auto kecampur gitulah. Kemudian setelah kita vortex itu, kita simpen lagi kan si tabungnya ke dalam rak tabung. Kemudian kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan kita amati hasilnya setelah 24 jam dan juga 48 jam. Untuk hasilnya sendiri, ini tuh ada 3 hasil. Ada hasil positif, ada hasil negatif, dan juga ada hasil meragukan. Iya, meragukan. Untuk hasil positif adalah terbentuknya gas lebih dari 10% dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 24 jam. Kemudian untuk hasil yang negatif, ini tuh tidak terbentuk gas dalam tabung Durham setelah 48 jam. Untuk hasil yang meragukan ini, terbentuk gas dalam tabung Durham setelah 48 jam. Jadi waktu 24 jam itu dia di tabung Durham itu nggak ada gasnya, tapi waktu diadakan lagi pengamatan waktu udah 48 jam, dia tuh ada gasnya yang terbentuk gitu loh. Nah, kemudian setelah itu kita tuh kan catat dan kita tentukan nilai MPN-nya dengan menggunakan tabel determinasi MPN ya. Bisa dilihat itu kan tabel determinasinya. Kemudian pengujian yang kedua pada metode MPN ini adalah uji penegasan atau confirmed test. Pada uji ini digunakan media BGLB atau Beryllium Green Lactosa Billboard. Nah, medium ini si BGLB ini mengandung laktosa dan oxgal yang digunakan untuk menyeleksi bakteri coliform. Tabung BGLB ini diinokulasikan oleh koloni coliform pada teknik filtrasi membran atau tabung positif pada fermentasi multitabung. Nah, tabung Durham yang telah memproduksi
positif ya. Kemudian jika tabung BGLB yang positif dari tabung Latosaburt ini kemudian ditentukan dengan nilai MPN. Setelah itu kita memiliki 3 cawan Petri yang ada media MBA-nya atau eosin methylene blue agar dengan kemudian kita namai yang si media kita namai si cawan Petrinya itu dengan nama sumber sampel air. Kemudian dengan menggunakan media biakan Latosaburt, hasil uji duga positif yang berumur 24 jam tadi kita goreskan ke permukaan media MBA untuk melakukan confirmer test ini pada suhu 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius pada waktu 24 jam untuk diinokulasi. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah dari uji penegasan yang pertama, kita ambil satu ose kultur dengan inokulum sampel air terkecil yang bernilai positif dan kita goreskan pada media MBA dalam cawan Petri secara aseptis ya, ingat harus secara aseptis. Kemudian kita inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian kita amati. Nah, setelah kita amati, biasanya sampel air yang memiliki bakteri coliform ini akan terlihat gambar seperti di atas ini. Kemudian itu ciri-cirinya memiliki ukuran diameter 2-3 mm. Koloni-koloni yang berdekatan memiliki sedikit kecenderungan untuk bergabung. Elevasi memiliki permukaan sedikit naik datar atau agak cekung. Penampakan dengan cahaya yang ditransmisi adalah warna gelap, hijau metalik, hitam pada bagian tengah hingga 3/4 diameter koloni. Lalu warna yang ditampilkan dengan cahaya yang direfleksikan gelap seperti kancing. Kemudian ada pengujian terakhir pada metode MPN ini, yaitu uji pelengkap atau complement test. Nah, sebenarnya complement test ini tidak harus selalu dilakukan gitu. Kayak misalnya contoh dari dari kedua uji tadi kita tuh udah ketemu si bakterinya tuh emang bener dia tuh positif mengandung coliform, dan kita juga udah positif, nggak usah dilanjutkan lagi, itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi tuh untuk uji pelengkap ini kita sesuaikan dengan faktor-faktor seperti waktu, mutu contoh yang diuji, biaya, dan faktor-faktor lainnya. Ini menurut Wardani tahun 2015. Tapi jika uji pelengkap ini ingin dilakukan, akan jadi seperti ini. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa koloni coliform yang tampak pada media BGLB dan lempeng MBA pada uji penegasan. Nah, setiap hasil sampel positif ditanamkan bergaris pada media nutrien agar dan Latosaburt, kemudian diinkubasi lagi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, koloni yang terisolasi dipilih baik coliform tipikal atau non-tipikal yang nantinya akan ditanamkan bergaris di atas tabung Latosaburt dan nutrien agar. Nutrien agar ini, kalau untuk Latosaburt ini nanti tuh kan kalau Latosaburt ini jadinya tuh si bakteri coliform itu membentuk gas kan yang di dalam tabung Durham. Jadi tuh kayak udah ketahuan itu udah positif mengandung bakteri coliform. Tapi untuk medianya nanti nutrien agar ini harus diadakan kayak pengamatan lagi dengan nanti tuh kita tuh menggunakan mikroskop. Tapi dia itu kan karena merupakan bakteri gram negatif, jadi kita akan melakukan dulu pewarnaan gram negatif kepada
koloni yang ada di media nutrien agar ini gitu. Selanjutnya langkah-langkah dari komplement test ini. Yang pertama, kita ambil bagian koloni yang diduga sebagai coliform tadi yang tumbuh pada media MBA dan kita tanam pada media laktosabot dan nutrien agar miring. Yang miring ya. Kemudian kita inkubasi lagi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, setelah itu kita amati lagi dan akan terbentuk seperti ini. Ya, di sini ini pada media nutrien agar akan tumbuh 2 jenis mikroorganisme ya terlihat. Kemudian untuk pada media laktosabot ini hasilnya kita udah tahu positif gitu, karena langsung terbentuk gas pada tabung durham yang telah dimasukkan tadi selama 20 yang telah dimasukkan tadi gitu loh. Dan ini tuh gasnya itu kalau dilihat itu ada lebih dari 10% si ukuran tabung durhamnya. Nah, kalau untuk yang menggunakan media nutrien agar tadi kita memerlukan bukan pemeriksaan, jadi itu kayak pengamatan lagi pakai pakai mikroskop, tapi dengan biar jelas gitu kan, karena ini si bakteri coliform ini merupakan bakteri gram negatif, jadi kita juga harus melakukan pewarnaan gram dulu dan bakal terlihat nih warna bakteri nih kayak gini. Bakteri ini kelihatan kan kayak garis-garis gitu kan, nih kayak garis-garis itu sebenarnya tuh si bakteri ini tuh menyerap warna safran ini yang tadi kita kasih. Jadi itu kan warnanya kayak pink gitu, terus kelihatan tuh bentuknya kayak batang-batang kecil. Nah ya, ternyata sudah selesai pembahasan mengenai pemeriksaan kualitas air dari saya. Pesannya untuk kita semua, ambil hal positif yang tadi dapat saya sampaikan, dan juga jangan diambil hal negatif yang tadi saya sampaikan gitu. Terus untuk tetap jaga kesehatan, tetap terapkan selalu protokol kesehatan 5M agar kita juga dapat segera kembali ke situasi sebelumnya, bebas beraktivitas, bebas keluar gitu. Dan mungkin seperti itu. Akhir kata, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.